Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan PBL kami mengenai kajian komprehensif atas implementasi PSAK 5 atau PSAK 108 dan PSAK 3 atau PSAK 234 pada PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2024. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama Angelina Tadio Wijaya, kemudian Wayan Lindayani, Intan Putrija, dan Maninggor Esteria Silaban. Latar belakang. Pernyataan Sadar Akuntansi Keuangan atau PSAK sebagai pedoman digunakan oleh perusahaan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas PSAK 3 atau PSAK 234 dan PSAK 5 atau PSAK 108 sebagai bagian dari PSAK memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan, khususnya berkaitan dengan laporan keuangan interim dan segmen operasi. PSAK 234 mengatur tentang pelaporan keuangan interim yang mencakup laporan kinerja keuangan perusahaan dalam periode waktu yang lebih singkat dari tahun fiskal. Sementara itu, PSAK 108 mengatur tentang pelaporan operasi segmen yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai kinerja masing-masing segmen bisnis dalam perusahaan. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan kondisi pasar modal yang semakin kompleks tentunya mendorong perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan yang lebih informatif. Berkaitan dengan hal ini, informasi mengenai laporan interim dan segmen operasi memiliki peran penting bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi dan kinerja suatu perusahaan. PT Diamond Food Indonesia Tbk sebagai salah satu emiten yang bergerak di bidang industri dan distribusi makanan dan minuman dan tercatat sejak 2020 di bursa saham, tentu memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi untuk mendukung keputusan investor berinvestasi. Informasi tersebut diantaranya adalah mengenai laporan interim yang diatur dalam PSAK 3 atau PSAK 234 dan segmen operasi yang diatur dalam PSAK 5 atau PSAK 108. Penerapan kedua standar ini diharapkan dapat, yang pertama, meningkatkan kualitas laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia Tbk, serta meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Analisis mengenai penerapan PSAK 3 atau PSAK 234 dan PSAK 5 atau PSAK 108 pada PT Diamond Food Indonesia Tbk sangat penting untuk memahami bagaimana penerapan PSAK tersebut dalam PT Diamond Food Indonesia Tbk, dan mengetahui sejauh mana perusahaan tersebut telah mematuhi pedoman yang ada dalam PSAK 3 atau PSAK 234 dan PSAK 5 atau PSAK 108. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi PSAK 5 atau PSAK 108 pada PT Diamond Food Indonesia Tbk? Yang kedua, bagaimana implementasi PSAK 4 atau PSAK 234 pada PT Diamond Food Indonesia Tbk? Yang terakhir, apakah secara keseluruhan PT Diamond Food Indonesia Tbk telah menerapkan kedua PSAK tersebut? Tujuannya, yang pertama, menganalisis dan mengetahui implementasi PSAK 5 atau PSAK 108 pada PT Diamond Food Indonesia Tbk. Yang kedua, menganalisis dan mengetahui implementasi PSAK 4 atau PSAK 234 pada PT Diamond Food Indonesia Tbk. Yang terakhir, mengetahui penerapan kedua PSAK tersebut pada PT Diamond Food Indonesia Tbk. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan teoritis PSAK 3 atau PSAK 234. Dalam sejarahnya, PSAK 3 ini telah mengalami berbagai perubahan dan juga revisi. PSAK 3 tentang laporan keuangan interim pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994. Yang menggantikan PAI 1984 bab 2 pasal 8 PSAK 3 ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010, DSAK IAI mengesahkan revisi PSAK 3 dengan mengadopsi International Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2004, DSAK IAI menerbitkan penyesuaian PSAK 3 yang merupakan adopsi dari IAS 34 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2015. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 2015, DSAK IAI mengesahkan amandemen terhadap PSAK 3 yang merupakan amandemen konsekuensial dari amandemen PSAK 1 tentang prakarsa pengungkapan. Amandemen ini mengamandemen paragraf 5 dan berlaku efektif per 1 Januari 2017. Kemudian pada tanggal 28 September 2016, DSAK IAI mengesahkan penyesuaian terhadap PSAK 3 yang merupakan adopsi dari Annual Improvement to IFRS 2012 yang berlaku efektif per 1 Januari 2016. Penyesuaian ini merubah paragraf 16A terkait pengungkapan lain dan berlaku efektif per 1 Januari 2017. Selanjutnya, terjadi perubahan penomoran dari PSAK 3 menjadi PSAK 234 yang disahkan pada 12 Desember 2022 dan
Tujuan dari pernyataan PSAK 3 atau PSAK 234 adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim, prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Adapun isi minimum laporan keuangan interim yang diatur dalam PSAK 3 atau PSAK 234 adalah yang pertama laporan posisi keuangan ringkas, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara ringkas baik digabung maupun dipisah. Kemudian laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan juga catatan penyesuaian tertentu di ruang lingkup. Ada beberapa poin mengenai ruang lingkup dari PSAK 3. Yang pertama, PSAK ini tidak mengatur entitas mana yang disyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan interim atau periode laporan interim. PSAK ini diterapkan jika entitas disyaratkan atau memilih untuk menerbitkan laporan keuangan interim sesuai standar akuntansi. Kemudian, setiap laporan keuangan baik tahunan atau interim dievaluasi kepatuhannya terhadap SAK Indonesia. Jika entitas tidak menyediakan laporan interim setiap tahun buku tertentu atau menyediakan informasi yang salah, pernyataan ini tidak dengan sendirinya berarti laporan keuangan setahun juga tidak sesuai dengan standar Indonesia, standar akuntansi Indonesia. Kemudian, jika laporan keuangan interim dideskripsikan sesuai SAK Indonesia, maka laporan keuangan interim harus sesuai dengan seluruh pernyataan. Selain itu, dalam PSAK ini juga membahas mengenai pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapan laporan interim. Di antaranya yaitu yang pertama, pengakuan terhadap aset dan juga liabilitas, pengakuan terhadap pendapatan dan beban, pengukuran dilakukan atas dasar awal tahun buku sampai tanggal pelaporan, kemudian kebijakan akuntansi pada laporan interim sama dengan ketentuan yang ada pada laporan tahunannya. Kemudian dalam laporan interim harus mencakup komponen minimum yang ada seperti akuisisi dan pelepasan aset, penyesuaian mitigasi, dan juga transaksi pihak berrelasi, serta masih terdapat beberapa transaksi lagi yang diatur dalam PSAK ini. Jelaskan mengenai tinjauan teoritis PSAK 108 terhadap perusahaan Diamond Food Indonesia Tbk. Nah, PSAK 108 ini berisi mengenai segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas. Segmen operasi juga dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang belum menghasilkan pendapatan. Perubahan penurunan PSAK 5 menjadi PSAK 108 ini disahkan pada tanggal 12 Desember tahun 2022 dan diberlakukan efektif pada tanggal 1 Januari 2024. PSAK 108 ini merevisi PSAK 5 tentang pelaporan segmen yang telah dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober tahun 2000. Selanjutnya yaitu segmen operasi. PSAK 108 ini diterapkan atas laporan keuangan entitas dan juga laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha terhadap perusahaan Diamond Food Indonesia Tbk dengan entitas induk. Yang pertama, terdapat instrumen utang atau instrumen ekuitasnya itu diperdagangkan di pasar publik atau pasar modal domestik atau juga pasar luar negeri atau over the counter, termasuk pasar modal lokal, pasar regional. Selanjutnya, yang kedua itu telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuannya itu terdapat kayak pendaftaran dan juga terdapat regulator pasar modal atau regulator lainnya itu untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik. Selain itu juga, tinjauan teoritis PSAK 108 ini berisi mengenai satu kriteria penggabungan. Nah, jadi segmen operasi ini seringkali memperlihatkan kinerja jangka panjang. Contohnya, pada penghasilan rata-rata margin bruto jangka panjang, untuk dua segmen operasi ini diperkirakan serupa jika karakteristik atau ciri-ciri ekonominya itu sama. Yang kedua itu pengungkapan. Di dalam segmen operasi ini juga, entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan penggunaan laporan keuangan itu digunakan untuk mengevaluasi sifat dan juga dampak keuangan suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga itu terdapat pengukuran. Nah, jadi jumlah setiap unsur segmen itu dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambilan keputusan operasional. Profil perusahaan PT Diamond Food Indonesia Tbk. PT Diamond Food Indonesia Tbk adalah perusahaan terkemuka di sektor F&B yang memproduksi dan mendistribusikan produk merek sendiri serta merek prinsipal yang didirikan pada tahun 1995. Kini, produk perusahaan ini sudah tersedia di seluruh Indonesia melalui berbagai saluran, termasuk layanan makanan dan perdagangan. Tujuan utama perusahaan ini adalah meningkatkan kualitas hidup konsumen melalui berbagai portofolio beragam, termasuk dairy, confectionery, daging, makanan laut, bakery, serta bahan makanan sehari-hari. Hingga saat ini, PT Diamond Food Indonesia Tbk telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan menjadi pilihan investasi yang menarik bagi para investor. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi platform makanan dan minuman yang paling unggul di Indonesia. Misinya yang pertama, menyediakan solusi yang saling menguntungkan bagi pelanggan dan prinsipal kami. Yang kedua, membina karyawan kami untuk terus berinovasi serta mengasuh budaya kinerja tinggi. Yang terakhir, memperkuat masyarakat Indonesia dengan memfasilitasi kehidupan yang lebih gembira bagi semua pelanggan dan keluarga mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kinerja keuangan dari PT Diamond Food Tbk. Baik, rasio yang pertama itu ada rasio likuiditas, ada 3 rasio, yaitu rasio lancar, cepat, dan kas. Rasio lancar sendiri pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,55. Sedangkan di tahun 2024 itu meningkat
menjadi 3,93. Nah, berdasarkan hasil yang didapat, rasio lancar PT Diamond Food Tbk tahun 2024 itu lebih besar dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PT Diamond Food Tbk di tahun 2024 aman dapat membayar kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar yang dimiliki dibandingkan dengan tahun 2023. Kemudian rasio cepat, itu di tahun 2023 sebesar 1,71, sedangkan di tahun 2024 sebesar 2,29. Nah, berdasarkan hasil yang didapat dari rasio cepat yang dihasilkan PT Diamond Food Tbk ini, di tahun 2024 meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PT Diamond Food Tbk di tahun 2024 ini mampu membayar kewajiban lancarnya tanpa harus menjual persediaannya. Kemudian rasio kas di tahun 2023 itu sebesar 0,46, sedangkan di tahun 2024 itu sebesar 0,56. Berdasarkan hasil yang didapat rasio cepat yang dihasilkan pada tahun 2023, rasio kas maksudnya, ada typo sedikit, di tahun 2024 ternyata menunjukkan bahwa kas dan setara kas yang dimiliki oleh PT Diamond Food Tbk tidak bisa digunakan untuk menutupi atau membayar kewajiban lancarnya. Nah, kita masuk dalam jenis yang kedua, yaitu rasio solvabilitas, yaitu ada rasio debt to equity ratio, di mana hasil rasio pada tahun 2023 itu sebesar 22,89%, dan di tahun 2024 itu sebesar 20,92%. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, itu menunjukkan penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2023, PT Diamond Food Tbk mampu membayar kewajiban pemiliknya menggunakan modal yang dimiliki, sehingga tahun di 2024, kewajiban yang dimiliki perusahaan itu menurun. Tahun 2024 juga menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan penggunaan hutang untuk membiayai ekuitasnya. Selanjutnya itu debt to asset ratio. Di tahun 2023 rasio yang diperoleh itu sebesar 18,62%, dan di tahun 2024 itu sebesar 17,30%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Diamond Food pada tahun 2023 sebesar 18,62% itu digunakan sebagai pendana perusahaan terhadap aset yang dibiayai oleh hutang. Nah, pada tahun 2024 itu mengalami penurunan menjadi 17,30%. Nah, ini menunjukkan bahwa proporsi perusahaan dalam mendanai perusahaan terhadap aset itu berkurang, sehingga perusahaan menggunakan hutang terhadap aset hanya sedikit. Selanjutnya itu ada equity to asset ratio. Pada tahun 2023 rasio yang dihasilkan itu sebesar 1,4%. Nah, sedangkan di tahun 2024 itu 80,7%. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, ada peningkatan yang terjadi di tahun 2023 ke tahun 2024 pada perusahaan Diamond Food Tbk. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan proporsi ekuitas dari tahun 2023 sampai 2024 ini dalam memenuhi aset perusahaan itu meningkat. Sehingga dalam hal ini rasio tersebut menunjukkan pemenuhan aset menggunakan ekuitas lebih besar dibandingkan penggunaan hutang. Baik, kita masuk dalam jenis rasio berikutnya, itu rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada ROA atau Return on Asset. Pada tahun 2023, aset yang rasio yang dihasilkan itu sebesar 1,25%. Nah, di tahun 2024 itu sebesar 0,88%. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, ini menunjukkan penurunan cukup signifikan. Nah, hal ini berarti bahwa kinerja perusahaan di tahun 2024 tidak efisien, sehingga perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan dari jumlah aset. Penurunan ini juga dapat terjadi mungkin karena adanya penurunan kinerja operasional dari perusahaan. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2023, perusahaan itu dapat menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, ROE atau Ratio on Equity. Nah, di tahun 2023, rasio yang dihasilkan itu sebesar 1,53%. Sedangkan di tahun 2024, rasio yang dihasilkan itu sebesar 1,07%. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dari perusahaan ini, itu mengalami penurunan rasio di tahun 2024. Menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam mendapatkan laba. Tapi ROE yang dihasilkan perusahaan pada tahun 2023 di tahun 2023 dan 2021 ini di atas angka 1. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa perusahaan ini masih bisa melakukan atau mendapatkan laba perusahaan di periode selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis dari PT Diamond Food Tbk dengan menggunakan rasio-rasio tersebut menunjukkan bahwa perbandingan antara tahun 2023 dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan di tahun 2024 itu berjalan dengan baik. Hal tersebut itu dapat dilihat dari hasil analisis rasio yang menunjukkan potensi perusahaan itu membayar kewajiban di tahun 2024 itu lebih baik dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya, kewajiban yang dimiliki perusahaan di tahun 2024 itu mengalami penurunan. Hal itu ditunjukkan pada kemampuan perusahaan itu di tahun 2023 dalam membayar kewajiban. Selain itu, kinerja perusahaan di tahun 2024 dalam mendanai aset di dalam penggunaan hutang itu juga menurun. Nah, walaupun begitu, kinerja perusahaan dalam mendapatkan keuntungan di tahun 2024 masih belum baik jika dibandingkan pada tahun 2023. Sehingga perlu adanya peningkatan di periode berikutnya terhadap peningkatan keuntungan. Implementasi PSAK 3 atau PSAK 234 pada PT Diamond Food Indonesia Tbk. Yang dalam laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia Tbk, pengakuan aset dan liabilitas pada laporan keuangan tahunan dan interim diakui dengan penilaian yang sama dengan menilai manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan. Salah satu keterangan berkaitan dengan hal tersebut yang terdapat dalam CALK adalah aset tetap yang dikaji ulang masa manfaat masa depannya pada akhir periode. Kemudian pendapatan dan beban. Saat
pendapatan dan beban diakui saat arus masuk dan arus keluar telah terjadi. Nah, penerapannya pada laporan keuangan konsolidasi dan PT Diamond Food Indonesia Tbk, pengakuan pendapatan pada periode interim dan tahunan pada CLLK diakui pada saat kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan, sehingga terdapat arus keluar atas barang persediaan perusahaan. Selanjutnya mengenai measurement atau pengukuran. Pada periode interim laporan keuangan konsolidasi PT Diamond Food Indonesia Tbk, aset, liabilitas, beban, dan juga pendapatan diukur atas dasar awal tahun buku hingga periode interim berakhir. Pada laporan keuangan interim triwulan pertama 2024 yang berakhir pada 31 Maret 2024, perusahaan mengukur jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari awal tahun buku yaitu 1 Januari 2024 hingga 31 Maret 2024. Pada PT Diamond Food Indonesia Tbk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama antara laporan keuangan konsolidasi tahunan perusahaan dan laporan keuangan konsolidasi interim perusahaan. Misalnya saja, dalam pengukuran persediaan untuk laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Selain itu, juga terdapat kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap seperti tanah diukur dengan modal revaluasian sejak tahun 2017. Kemudian, Diamond Food Indonesia Tbk telah menerapkan ketentuan tersebut dengan melaporkan jumlah beban pajak pada periode interim berdasarkan pada estimasi, dibuktikan dengan pernyataan posisi pajak grup disusun dengan kebijakan atas dasar teknis yang kuat sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan aktual atas potensi liabilitas pajak. Penelaahan tersebut didasarkan atas estimasi dan asumsi dengan melibatkan pertimbangan akan kejadian di masa depan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi interimnya. Pada PT Diamond Food Indonesia Tbk, laporan keuangan konsolidasi pada periode interim telah dibuat dengan memenuhi komponen tersebut dengan terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan posisi keuangan. Selain itu, PSAK 3 atau PSAK 234 mensyaratkan dalam pelaporan periode interim laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas disajikan dalam bentuk komparatif untuk periode awal tahun buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun buku terdekat sebelumnya. Nah, dalam hal ini, PT Diamond Food Indonesia Tbk telah memenuhi syarat tersebut dengan melaporkan laporan keuangan secara komparatif untuk periode awal tahun buku pelaporan interim dari tahun buku terdekat sebelumnya. Misalnya, untuk triwulan pertama pada 2024 itu dikomparatifkan dengan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Yang selanjutnya mengenai disclosure atau pengungkapan. Pada catatan atas laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia Tbk telah diungkapkan secara tertulis bahwa laporan keuangan dibuat dengan mengikuti standar akuntansi keuangan. Juga disyaratkan bahwa estimasi atau jumlah yang dilaporkan pada periode interim berubah secara signifikan selama periode interim terakhir dari tahun buku, tetapi laporan keuangan terpisah tidak diterbitkan untuk periode interim terakhir. Maka, sifat dan jumlah perubahan atau estimasi tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan dalam tahun buku tersebut. Hal ini telah diterapkan oleh PT Diamond Food Indonesia Tbk, dibuktikan dengan pernyataan dalam CLLK yaitu penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi serta jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi dilaporkan secara prospektif sesuai dengan ketentuan paragraf 15A dan 16A terkait transaksi signifikan yang perlu diungkapkan dalam laporan interim. PT Diamond Food Indonesia dalam hal ini telah mengungkapkan transaksi-transaksi tersebut dalam laporan interim. Transaksi-transaksi tersebut diantaranya adalah penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto dan pembalikan penurunan tersebut, pengakuan rugi, penurunan nilai atas aset keuangan, aset tetap, aset tak berwujud, aset yang timbul dari kontrak dengan pelanggan atau aset lain, dan pembalikan rugi penurunan nilai tersebut. Transaksi pihak berrelasi, sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi jumlah yang dilaporkan pada periode interim sebelumnya dalam tahun buku berjalan atau perubahan estimasi jumlah yang dilaporkan pada tahun buku sebelumnya, penerbitan, pembelian kembali dan pembayaran kembali efek utang dan efek. Baik, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi PSAK 108. Nah, PSAK 108 ini menentukan adanya segmen operasi di dalam perusahaan Diamond Food Indonesia Tbk. Segmen operasi adalah suatu komponen dari grup yang melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan juga dapat menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait atas transaksi dengan komponen lain. Nah, jadi di sini terdapat implementasi PSAK 108 terhadap perusahaan PT Diamond Food Indonesia Tbk. Yang pertama itu, perusahaan Diamond Food ini mengakui adanya pendapatan pada saat kewajiban
kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan. Jadi, penyelesaian kewajiban pelaksanaan grup ini terjadi pada waktu tertentu. Yang kedua, pada saat pengukuran dan di dalam penyusunan laporan keuangan entitas dan pengalokasian pendapatan, beban, keuntungan, ataupun kerugian, itu menentukan adanya laba atau rugi segmen yang dilaporkan hanya termasuk dalam pengukuran laba atau rugi segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, terdapat pelaporan. Jadi segmen operasi ini dilaporkan dengan cara yang sangat amat konsisten, yaitu dengan cara pelaporan internal atau yang berada di dalam sebuah perusahaan, kemudian diberikan kepada pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu pengungkapan. Di dalam perusahaan Diamond Food Indonesia Tbk ini, entitas mengungkapkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa, atau di dalam setiap kelompok produk dan jasa yang sama ataupun serupa. Yang kelima ini, jadi penerapan PSAK 108 ini dapat menyebabkan item-item atau bentuk-bentuk yang diungkapkan pada segmen usaha dan informasi lainnya itu dapat diterapkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Diamond Food Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah menerapkan PSAK 5 atau PSAK 108 dan juga PSAK 3 yang telah berubah menjadi PSAK 234 dengan pengungkapan item-item pada segmen usaha, kecuali untuk pengungkapan pada segmen geografis dan melaporkan laporan keuangan setiap periode triwulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.